Raka menarik napas panjang. Allah, jika ini yang kau amanahkan padaku, maka bimbinglah tanganku. Lalu ia menekan tombol utama. Ignition system activated. Layar bergetar. Seluruh ruangan menahan napas. Fuel chamber stable. Engine core heating. Stabilizing. Tiba-tiba, lampu indikator yang dulu selalu gagal berubah hijau. Genesis mengaum pelan, lalu lebih kencang. Sayapnya sedikit bergetar. Sistem cek, all green. Semua orang berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak jet itu dibuat, Genesis hidup. Mesin yang dulu disebut monster tak terkendali, kini berdengung seperti simfoni. Raka tersenyum. Tangannya masih gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena haru. Ia menoleh ke arah Rika di luar ruang kendali. Rika menatapnya dengan mata berkaca, lalu mengangguk perlahan, seolah berkata, "Terbanglah." Dan saat itu juga, seluruh hanggar meledak dalam tepuk tangan dan sorak-sorai. Genesis, terbang. Tapi yang lebih penting dari itu, seorang anak kampung dari Ciamis kini sudah menapakkan namanya di langit Jepang. 2 minggu setelah Genesis berhasil mengudara, seluruh media penerbangan Jepang menulis berita yang sama. Anak migran Indonesia hidupkan jet tercanggih Akiyama, insinyur dunia bungkam. Nama Raka Pradipta menjadi bahan pembicaraan di seminar, Universitas Teknik, bahkan masuk editorial harian Tokyo Shimbun. Tapi Raka tetap seperti dulu. Ia masih berjalan kaki ke hanggar. Masih membawa bekal dari rumah mes sederhana. Masih membersihkan sisa minyak sendiri setelah uji coba selesai. Ia tak berubah. Dunia yang berubah. Goro Akiyama diam-diam memperhatikan semua dari kejauhan. Suatu pagi, ia memanggil Raka ke ruang kerjanya. Di atas meja, sudah tergeletak sebuah dokumen besar, dengan kop emas dan stempel resmi Akiyama Group. "Aku ingin kamu jadi kepala desain pesawat Akiyama. Gaji tak perlu dibicarakan. Kamu tinggal di rumah utama. Semua fasilitas akan kami sediakan." Raka membaca dokumen itu dengan tenang, lalu meletakkannya perlahan, dan menjawab, "Maaf, Pak. Saya tidak bisa terima itu." Goro menatapnya lama. "Kenapa?" "Karena saya tidak ingin kehilangan hal yang selama ini membuat saya kuat, kesederhanaan. Saya hanya ingin satu ruangan kerja kecil, tetap di hanggar, dekat dengan mesin, dekat dengan suara-suara yang dulu menemani saya saat dihina." Goro menatap pemuda itu dengan mata yang mulai memerah. "Kau tahu, Raka, saat pertama kali melihatmu, aku lihat dirimu sebagai gangguan. Tapi sekarang, aku lihat kamu sebagai penerus." Raka tersenyum. Ia membungkuk sopan. "Terima kasih, Pak. Tapi biarkan saya tetap jadi Raka. Bukan tokoh besar. Hanya seorang anak dari Ciamis, yang ingin membuat pesawat-pesawat ini hidup." Beberapa hari kemudian, Raka berdiri di sebuah aula sederhana yang dihias dengan lampu gantung dan bunga sakura putih. Para tamu duduk rapi. Goro berdiri di podium, wajahnya penuh wibawa tapi senyum tak pernah lepas dari bibirnya. "Hari ini, aku tak hanya menyerahkan perusahaan pada generasi berikutnya, tapi juga menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaanku." Suasana hening. "Raka, bukan hanya menyelamatkan jet kami, tapi juga menyelamatkan kehormatan keluargaku. Maka hari ini, aku serahkan anakku, putriku satu-satunya, untuk menjadi pendampingnya." Rika berjalan perlahan menuju altar. Gaun putihnya sederhana, rambutnya disanggul rapi, tapi senyum di wajahnya mengalahkan kilau apapun di ruangan itu. Ia berdiri di samping Raka, menatap pemuda yang dulu hanya dipandang sebagai pembersih, kini berdiri sebagai suami yang ia pilih sendiri. Dan saat akad diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan logat Jepang yang kaku dari Goro, semua tamu tertawa haru. Raka hanya menjawab satu kata, "Sah." Air mata pun jatuh.
dari goro, dari para pekerja hanggar, dari teknisi muda, bahkan dari beberapa tamu Jepang yang diam-diam sudah lama mengagumi keteguhan pemuda itu. Setelah acara, di balkon tempat mereka berdua berdiri, Rika menyender di bahu Raka. "Kau tahu, aku jatuh cinta bukan saat kamu hidupkan jet itu." Raka menoleh. "Lalu kapan?" "Saat kamu menolak kekayaan dan tetap memilih jalan yang kamu yakini. Disitulah aku tahu, kamu bukan pria biasa." Raka tersenyum. "Aku pun jatuh hati saat kamu diam-diam menyelipkan bekal roti isi ke laci ruang kerja, padahal kamu pura-pura tak peduli." Mereka tertawa. Langit malam menggantung damai di atas kota Osaka. Cahaya hanggar dari kejauhan menyala pelan. Genesis kini terbang reguler ke Singapura dan Korea. Dan setiap kali pesawat itu mengudara, suara sistem navigasi akan menyebut satu nama di akhir sistem cek. Final Maintenance by Raka Pradipta. Bukan gelar, bukan pangkat, tapi nama yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang pernah tahu bahwa di balik obeng tua dan baju lusuh, ada hati yang begitu besar hingga bisa menyelamatkan kehormatan seluruh langit.